Kalau yang tadi apresiasi drama ya. Iya. Kalau sosiologi sastra mungkin lebih rigid. Ya. Agak sedikit rumit. Sangat. Karena kalau apresiasi drama kan nggak ada kekhususan, teori pakai teori apapun, yang penting buat nganalisis oke. Tapi kalau sosiologi ya teorinya ya harus ada unsur sosialnya yang dipilih. Misalnya kayak kemarin ada yang tanya, Pak saya mau bahas sosiologi sastra tapi pakai mimetik, ya jangan mimetik. Ya, cari teori yang ada unsur sosialnya untuk mengkaji unsur sosialnya. Relasi struktur lah, ini gagah ini berarti sudah ke fokus relasi struktur kelas sosial dalam novel Orang-Orang Proyek karya Matahari. Oke. Memang template-nya kapital semua ya? Iya. Nah ini sudah bagus ini, keren ini sesuai template ini. Abstraknya masih belum. Oke, lewati abstrak dulu ya. Nanti kata kunci bisa sambil pilih yang terbaik. Oh sudah langsung ditata dua gini ya. Iya dari sananya. Sosiologi sastra. Ketika membaca sosiologi sastra, ini semua terdalam karya sastra secara tersurat. Oh kita ini sudah mulai kutipan soal sosiologi sastra ya. Dalam konteks ini teori sosiologi Marx yang dijadikan oleh Karl Marx. Nah, kalau gini, konteks sampean gini. Olehnya ini siapa yang mau disebut, Wahyudin apa Savitri? Kata oleh ini nanti kemana? Savitri. Ke Savitri. Nggih. Terus Wahyudin mengungkapkan. Savitri ini artikelnya. Dalam artikel yang ditulis oleh ini Wahyudin. Savitri ngutip Wahyudin. Ya berarti yang ditulis oleh Wahyudin. Ya. Savitri ini nanti pindah di akhir. Oh nggih, berarti kutipannya taruh di akhir. Di akhir. Oh ini sudah ada gini loh. Ini berarti nggak usah. Oh. Kan double jadinya. Beda. Beda kalimat. Oh beda kalimat. Oh ya nanti ya di sini berarti di abad 19 atau di mana? Oh di ekonomi sini ya, struktur sosial. Oke. Oke. Sik di sini. Dalam analisis karya sastra dengan pentingnya sosiologi sastra Marxisme hubungannya dengan elemen karya sastra ini gak usah disebut ya. Ini gak usah disebut. Sampai terpengaruh dengan artikel yang tadi yang pertama. Ini gak usah disebut tokoh, plot, tema ini gak usah disebut. Itu pasti ya dalam karya sastra pasti ada. Karena sampai bukan strukturalisme ya. Lebih ke Marx ya nggak usah disebut tokoh, plot, tema ini nggak usah. Karena nanti kalau sampai menggunakan itu jadi panjang analisisnya. Jadi nanti analisisnya langsung bagaimana konsep sosiologinya Marx, unsur apa saja di relasi sosial misalnya. Nah itu yang langsung dikaji, datanya langsung apa kayak gitu. Ini juga dapat mengungkapkan ideologi pengadaan yang berbangun. Nah ini kok jadi meluas sampean mengarah ke ideologi.
Saya ambil dari artikelnya seperti itu. Iya, nek gak penting ya jangan dikutip, gak relevan. Nanti sampean luas nanti mau fokus ke mana. Nah, itu tadi gak relevan, itu bisa dibuang kutipan yang itu tadi. Gimana ini? Ini di bawah. Yang penulisan Gimana apa? caranya biar gampang untuk ngoreksi ya? Enggak Pak, saya juga kesulitan kalau Beri dua kolom. Gini ya, gimana caranya? Oke, ini untuk membaca. Sampai mana tadi? Sini ya berarti ya. Ideologi lah ini nanti semakin jauh, jangan masuk ke ranah ideologi, nanti fokusnya berkembang ini semakin lebar. Jadi itu ini nggak perlu ini nggak perlu sih ya, kalimat yang bawahnya ini. Oh, yang sangat berhubungan erat itu nggak usah. Iya, ini nggak relevan ini. Ya, kan sampean nggak menghubungkan ke ideologi kan? Iya. Atau pembahasan sampean ke ideologi? Mboten. Nah, kalau enggak ya jangan menambah kutipan Munawir ini. Munawar kok Munawir ya, Munawar. Nggih. Di desa kecamatan Samosir. Orang-orang proyek menghubungkan kegiatan dalam proyek ini kepada pihak masyarakat miskin. Oke, ini membahas struktur permainan yang terjadi, relasi struktur berdasarkan maka rumusan permainan yakni bagaimana relasi struktur kelas sosial dalam masyarakat dan novel. Nah, menjadilah berarti ini di sini ini munculkan permasalahan dimulai dari sini nih loh ya. Nggih. Ini kan belum terfokus sama membahas novelnya. Jadi permasalahan relasi sosial itu seperti apa sih? Nah, ini kan sudah sama singgung di bawah novel ini juga permasalahannya tentang relasi sosial. Nah, relasi sosial yang seperti apakah yang terjadi di orang-orang proyek? Di realita itu juga bagaimana? Terus apakah ada artikel atau penelitian lain? Nah, misalnya sama kayak mengutip Munawir tadi. Jadi ada riset yang mengatakan relasi sosial itu terjadi begini di novel yang lain. Nah, itu bisa nambahkan kutipan-kutipan sehingga di sini sebelum sampean menyimpulkan terkait permasalahan ini, ya, ini sudah ada data tentang relasi sosial, konflik-konflik relasi sosial di karya sastra ataupun di realita. Ya, di realita berarti nanti sampean ngutip dari media massa, bisa majalah, bisa koran. Kalau online kan gampang sekarang. Iya. Nah, kayak gitu. Yang jelas sampean tahu relasi sosial itu seperti apa. Nah, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, ya, maka rumusan masalah, ya, relasi struktur sosial. Nah, ini ingin dikaji lebih dalam di sini. Ya, gitu, itu sudah bagus. Oke, jadi semacam itu. Cuma ini kurang kuat di sini. Ini belum. Ya, ini sampai di ini kan sudah ada. Nah, ini diperkuat lagi. Jadi di berapa ini? 1, 2, 3. Di 3 paragraf terakhir bagaimana struktur untuk relasi sosial itu benar-benar terbangun di sini. Bahwa relasi sosial itu kayak apa gitu loh. Penting nggak punya relasi sosial sampean bawa ke sini gitu ya. Ternyata pekerjaan itu kalau ada relasi sosial, relasinya itu juga bagus.
apakah itu ada kaitannya dengan relasi sosial menurut Marx? Nah berarti kenal orang dalam itu juga berarti menurut Marx itu masuk enggak lah. Nah gitu itu kan terbarukan akhirnya. Nah kalau sekarang kan lagi tren, ya ijazahmu apa ae, yang penting ada orang dalam meme di media sosial kan ada gitu toh. Nah sehingga relate itu ada kebaruan gitu loh. Apakah relasi sosial itu juga seperti itu yang dimaksudkan oleh Marx? Lah jadi kan jadi ada kebaruan. Ini konsep dan hakikat sosiologi sastra. Ambil kutip dari Sinulinga sama Yusria. Ya, 2. Jerman, di Jerman ideologi. Oke. Pengertian novel. Nah ini kok relasi struktur kelas sosial kok setelah novel? Harusnya setelah ini nggih. Iya no. Nah di sini kan harusnya sampai mulai ke sini kan struktur sosial masyarakat dibagi menjadi 2, kelas atas dan kelas bawah. Terus lah yang begini harus setelah itu strukturnya. Oh nggih. Baru itu nanti novel. Metode deskriptif kualitatif, objek, penerbitnya disebut. Ini belum. Ya, penerbit. Ini kalau bisa cari buku juga metodenya. Ya, metode penelitian. Lihat di Ipusnas dari yang buku ya. Masukkan di situ. Pakai Nurgiantoro itu juga ada metode penelitian. Hasilnya filter sosial, kelas-kelas sosial, kelas atas, kelas bawah. Oh ini ya orang-orang GLM ini masuk kategori kelas atas, kelas bawah. Dengan struktur kelas sosial masyarakat, relasi struktur kelas sosial sastra dengan struktur kelas sosial masyarakat. Para pekerja proyek selaku masyarakat desa, sistem kepartaian yang penuh dengan koruptor, menganalisisnya. Bagus kamu menganalisisnya. Sudah rigid. Oke. Tinggal kutipan-kutipannya diperkuat. Gitu ya. Itu bagus. Saya cek ini dulu. Nah, ini terjadi begini. Ini harus diedit manual. Ini ya, kayak sama kayak si Fatimah Tusaro tadi ya. Soalnya saya langsung dari manual langsung di itu Pak. Iya, manualnya diedit dulu. Oh iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. 5 jurnal, 5 dari masing-masing ya. Objek, fokus, teori. Ya, sehingga minimal 15. Minimal 15 kutipannya. Daftar pustaka itu minimal 15. Nah, sampai menambahkan kayak tadi misalnya ada tambahan buku Nurgiantoro, ya tambahan dari buku apa, seperti kan tambah. Ya. Sampai ini tadi saya masih 12. Iya ditambah lagi, no kurang 3 ya. Di apa jurnalnya dipakai itu loh, ada yang cuma 8 sih. Iya, yang di sebelum-sebelumnya penelitian yang dulu.
ya biar lebih baik. Ya. Dicoba. Iya. Banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak tahu. Mboten. Iya. Saya tak buka WA kalau kita ada ketok WA ini.